Tanggung jawab membuatmu dewasa, rasa sakit membuatmu kuat, pengalaman membuatmu berani, dan kesalahan membuatmu belajar. Lantas apa yang membuatmu takut? Di balik setiap keadaan selalu ada hikmah. Beberapa manusia akan menjauhimu jika kamu sedang susah, terpuruk, dan sedang tidak punya apa-apa. Dan semua manusia akan berebut menjadi temanmu jika kamu sedang banyak uang, sedang jaya, bahkan akan dianggap sebagai saudara jika kamu sedang jaya dan sejaya-jayanya. Begitulah kenyataan hidup. Namun apabila dirimu menemukan manusia yang mau membantumu dikala sedang susah, ia adalah malaikat yang berwujud manusia. Duit 100 barek selembar. Apa itu? Orang duit status gak ada kabar. Matur nuwun wong tansah melayungi pas utane tekan ora ono sing iso ngaseni kowe sing tak tresno. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Sragen. Untuk ini kepada Bapak Sigit Pamungkas SIP MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Ibu Bupati ke-12, tadi kami di dalam menghitung sebenarnya Ibu Bupati ini Bupati yang berapa. Maka kemudian kami menghitung jumlah gambar Bupati yang ada di dalam. Setelah saya hitung, beliau yang ke-12 dan saya yang ke-13. Terus saya lihat gambar itu di ruangan itu, ini gambarnya Ibu Bupati belum ada ini, pelanggaran Pak Sekda ini. Saya tanya ke Ibu Bupati, sebaiknya ditempatkan di bagian mana itu? Di ujung sebelah sana. Oh ya, siap, nanti saya perintahkan Pak Sekda untuk menaruh gambarnya di sebelah sana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Hanung Triyono atau menaunya, ini orang Sragen. Orang Sragen sebenarnya mau jenguk Sragen sekalian gitu Pak ya. Nah, teman-teman lainnya mewakili Bapak Gubernur, Bupati Sepuh di sini. Sepuhnya sebenarnya saya kepada Pak Sekda menyampaikan semua yang menjadi Bupati Sragen yang masih sugeng untuk diundang. Jadi tentu Ibu Bupati Kusnya Untung Yuni Sukawati yang telah terima jabatan pada pagi hari ini, Bapak Untung Wiono kami juga undang, dan alhamdulillah juga hadir Bapak Agus Faturrahman, matur nuwun rawuhnya. Termasuk juga saya mengucapkan terima kasih atas rawuhnya Wakil Bupati. Jadi saya juga mengundang seluruh Wakil Bupati yang pernah mendedikasikan dirinya di Sragen untuk diundang. Demikian juga yang terhormat Bapak Sekda dan seluruh sekda yang pernah berkarya di Sragen. Saya juga minta Unas tadi hadir Bapak-bapak Forkopimda, terima kasih rawuhnya Profesor Dr. Sri Puryono, Bapak Deddy Edriano, Bapak Wakil. Lalu tadi ada teman tidur saya waktu berjuang di Gajah Mada, tidur di kuburan. Hadir tadi Bapak Dekan Psikolog DM, kemudian tadi Bapak Wawan Masuki. Ini dulu teman tidur 2 tahun di kuburan dulu.
Tapi beliau pintar, karena pintar sekolahnya di Norwegia, di Australia, dan di Belanda. Karena saya tidak cukup pintar, maka saya pergi saja ke Jakarta. Dan saya hormati Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Zulfikar Arsasabikin. Ini yang menyesatkan saya membawa ke Jakarta. Jadi tahun 2012 saya menjadi anggota KPU karena beliau, dan kemudian merantau di Jakarta sampai dengan hari ini pulang ke Sragen. Bapak Ibu sekalian, Ketua DPRD atau menaunya, Ketua-ketua partai yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, serta seluruh tokoh ulama dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat yang baru dirasakan ketika kita sakit kadang. Alhamdulillah, dan kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara serah terima jabatan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada tanggal 27 November kemarin kita telah melaksanakan pilkada serentak yang hasilnya saya dan Bapak Wakil Bupati periode sebelumnya terpilih kembali menjadi Bupati Kabupaten Sragen. Sekaligus yang terhormat Bapak Wakil Bupati tadi berusaha sebut tadi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah melaksanakan pilkada serentak dengan aman dan tertib. Pilkada sudah selesai. Fokus kita ke depan adalah bagaimana membangun Sragen semakin baik. Hari ini tentu baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik. Hari ini ada kekurangan, kita perbaiki bersama-sama. 1 juta penduduk lebih Kabupaten Sragen, kita perlu pikirkan bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan, mencapai keadilan dan kemerataan. Kepada Ibu Kusminar Untung Yuni Sukawati, kami mengucapkan terima kasih yang telah menahkodai Sragen selama 10 tahun. Tentu banyak capaian dari Ibu seperti tadi yang dipesankan untuk kami lanjutkan dan teruskan, dan insya Allah itu menjadi bagian dari komitmen saya dan Bapak Wakil untuk melanjutkan capaian-capaian yang Ibu jual. Ketika kami koordinasi dengan Bapak Sekda, dengan pimpinan Kepala Dinas, salah satu pesan saya kepada mereka adalah jajaran birokrasi di Sragen, saya tanyakan apa hal baik dari Ibu Bupati yang harus saya lanjutkan. Itu pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya sudah punya komitmen untuk melanjutkan hal-hal yang sudah baik. Jadi jangan khawatir Ibu. Jadi sebelum Ibu berpesan, posisi moral politik saya adalah melanjutkan, bukan hanya sekedar melanjutkan, meningkatkan menjadi lebih baik apa yang sudah baik selama ini. Dan terima kasih tadi pesan-pesannya. Nanti kalau boleh, kalau pidatonya saya minta Ibu supaya saya simpan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Sanggeran, mungkin ada yang belum pernah ke Sanggeran. Kalau orang Sragen belum pernah ke Sanggeran, kebangetan. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Sanggeran, di sana ada satu diorama yang menjelaskan tentang Sragen di era purba. Di situ dijelaskan bahwasanya Sragen adalah bagian
dari samudera besar. Jadi kita bisa bayangkan, ini samudera, kita di tengah laut, lautnya besar. Seragen hari zaman dulu adalah seperti itu. Dan kemudian samudera itu mengalami pendangkalan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian ada binatang yang kemudian tanpa harus membenturkan dengan ajaran agama, tumbuh komunitas manusia purba. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan, Sragen ini menjadi bagian penting mata rantai tersusunnya peradaban yang hadir pada saat ini. Jadi kalau daerah-daerah lain mengatakan kami punya nenek moyang yang tua, kami punya Mataram Islam misalnya, kami mewarisi Majapahit, kami mewarisi Kediri, kami mewarisi Mataram kuno, kami mewarisi dan seterusnya. Kita bisa mengatakan kami bagian dari rute timbulnya peradaban yang saat ini hadir. Jadi Sragen ini rute penting terlahirnya peradaban saat ini. Oleh karena itu, Sragen di sana dituliskan sebagai the homeland of Java, rumahnya bangsa Jawa. Jadi bangsa Jawa itu rumahnya di Sragen. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bangga, dan inilah yang perlu kita bangkitkan kembali, kita angkat kembali titik strategis rute perjalanan peradaban bahwa Sragen menjadi bagian penting dari peradaban itu. Oleh karena itu menjadi semangat bagi kita untuk mewarnai masa depan. Komitmen kami, saya dan Mbak Roto, adalah bringing future in, menghadirkan masa depan pada di Sragen untuk berjalan menuju masa depan dengan spirit bahwa kita pernah menjadi bagian dari rute penting peradaban yang hadir pada saat ini. Dan tentu kerja-kerja itu bukan sebuah kerja yang mudah, perlu sinergi, perlu kerjasama, perlu diskusi, perlu kerja keras sehingga kita bisa melahirkan future bringing future in, membawa masa depan itu ke Sragen, menghadirkan kembali Sragen sebagai rute penting dalam peradaban sejarah manusia. Jadi nanti di beberapa tempat di Sragen, saya sudah minta kepada Pak Sekda, coba bangkitkan kembali kebesaran Sragen sebagai the homeland of Java, bahwa kita ini tempat penting rute dari manusia Jawa hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti suatu saat pergi keluar daerah ditanya sampean dari mana, jawabnya tidak lagi dari Solo. Sampean dari mana? Saya dari the homeland of Java, men brother. Jadi kalau nanti di Google, di searching, itu akan langsung kelihatan. Ini orang kok kemaki sekali dari the homeland of Java, men. Ini negara Eropa bagaimana gitu kan? Nanti searching bisa akan ketemu bahwa Sragen adalah the homeland of Java, men. Tempatnya manusia Jawa lahir. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin kembali mengucapkan terima kasih pada banyak orang. Sebelum saya tutup, Ibu Bupati Sepuh, kemarin
Pak Sekda SMS saya bertanya, Pak Bupati, setting ruangannya seperti ini cocok atau tidak? Pak Sekda setting ruangannya saya tanya. Kenapa Pak Sekda bertanya? Karena sebelumnya saya menyampaikan kepada beliau, Pak Sekda, tolong nanti kalau ada acara-acara resmi pemerintahan di saya, jangan ada pembedaan kursi, kursinya sama saja. Jangan ada kursi empuk dan kursi yang tidak empuk. Kalau bisa kursi empuk semua, ya empuk semua. Kalau kursinya tidak empuk semua, tidak empuk semua. Yang kedua, jangan ada meja di depan tamu undangan. Biarkan flat sama seperti undangan-undangan. Nah, karena itulah Pak Sekda meng-SMS saya, karena settingannya seperti ini. Saya jawab ke Pak Sekda, kebiasaan Ibu Bupati selama ini seperti apa? Kita hormati beliau, setting ruangan itu sebagaimana beliau selama ini membuat kebijakan. Dan setting ruangan seperti ini adalah penghormatan saya kepada Ibu Bupati. Dan mohon izin nanti ini sekaligus eksekutif order pertama. Kalau meniru Pak Trump itu menandatangani begitu menggantikan Joe Biden, menandatangani sekitar 10 eksekutif order, perintah eksekutif. Nah, ini kalau ini eksekutif ordernya kebijakan yang sederhana saja. Jadi, tolong nanti kalau acara-acara resmi kita kursinya sama semua flat, saya semuanya flat, tidak perlu ada meja di depan. Nanti kalau haus biar nanti kode di alat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri saya, keluarga saya, keluarga besar saya. Tadi izin Bu Bupati, saya tadi belum naik AD1. AD1 saya minta masyarakat kecil naik ke sana. Saya naik di belakang ini dan merasakan naik AD1 itu kira-kira seperti apa. Dan saya nanti mengundang juga pada masyarakat Sragen, warga Sragen, silahkan tidur di pendopo. Nanti dibuat jadwalnya, siapa ingin merasakan tidur di pendopo itu seperti apa, nanti silahkan mengajukan diri. Kalau saya itu tidur sembarangan bisa, ya, sudah saya buktikan, bukan seperti cita-cita tidur di cukup makan ditinggali 5 orang, hanya luasan 3 kali 3 meter ditinggali 5 orang tidur di situ, yaitu salah satu buktinya. Masih itu bisa gitu. Jadi kalau ini sangat megah sekali, biarkan masyarakat umum, masyarakat kecil turut menikmati seperti apa sih sebenarnya apa yang dikatakan dengan kemewahan. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.